Pak Lesmana, Pak Jimmy, kabar baik? Shalom, kabar Halo, baik Bu Nggak Roli. terasa baik satu Bu minggu Roli. ya, 1 minggu yang lalu nggak terasa ya. Iya, Pastinya topiknya pembicaraan kita sekarang topiknya wow yang ditunggu-tunggu gitu ya. Soalnya kayak selalu kekurangan waktu gitu. Banyak benar Bu. pertanyaan nih. Ya benar Bu. Satu pengetahuan yang luar biasa tentang kesehatan. Jadi saya pun nggak bosen-bosen ngelihat gitu ya, kan takut ada yang lupa gitu, jadi saya catat. Tapi untungnya ada rekaman, jadi bisa dilihat nih untuk semuanya ini dari mulai yang pertama sampai yang sekarang ini juga gitu. Iya Pak Jimmy, udah nggak sabar nih untuk kita boleh masuk dalam topik malam hari ini Pak. Masih Ya, tentang kosher ya Pak ya? benar. Hari ini kita bahas tetap tentang kosher, Ya, manfaat dari daging sapi. wow, ya. Silakan Pak Jimmy. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Pertanyaan yang dari minggu lalu nih Pak, pas menjelang penutup belum dijawab nih karena masalah keterbatasan waktu ya Pak ya. Ya, Jadi kan seperti yang minggu lalu saya tanyakan bahwa banyak orang Indonesia termasuk saya juga yang memasuki umur 40 udah menjaga makan tuh Pak. ya, Prinsipnya bukan makan enak tapi makan sehat, ya kan? ya, Dan mitos yang ada ataupun pendapat yang beredar yang di masyarakat kita bahwa kaki empat itu sebenarnya nggak baik, yang daging merah khususnya nggak baik untuk badan. ya. Jadi orang tua saya juga bilang kalau bisa kamu jangan makan kaki empat. Jadi saya cuma makan kaki dua sama ikan. Kaki duanya bukan manusia nih Pak. Ya. Tapi ayam gitu. Nah, maksud saya apakah dengan seseorang itu membatasi makan daging sapi, salah satunya bisa membuat antibodi kita pun juga nggak sempurna. Karena kalau seperti yang kita lihat dari pembahasan minggu lalu, bahwa di poin yang ketiga, manfaat dari daging sapi salah satunya adalah membentuk antibodi. Iya. Yang dibentuk oleh imunoglobulin ya Pak ya. Ya, imunoglobin, ya. Ya, nah jadi maksud saya dan saya percaya bahwa setiap yang menonton acara ini juga mungkin juga ada pertanyaan yang sama nih. Makan daging sapi buat jaga badan, tapi ternyata salah satu fungsinya membentuk antibodi. Apakah di saat kita nggak makan sapi itu ada nggak sih nutrisi lain yang bisa membentuk antibodi kita? Oke. Itu aja pertanyaan. Sebelum saya jawab, yuk kita berdoa dulu. Oke. Oke, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami dengan tubuh yang sehat pada hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar firman kebenaran-Mu dalam segi kesehatan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, dan juga yang akan mendengarkan. Biarlah kami semua diberkati oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Oke. Baik saudara-saudara, saya coba akan menjawab pertanyaan dari Pak Lesmana. Jadi begini, ketika kita berusia lebih lanjut alias lebih tua, memang betul kita harus menjaga makanan kita. Apa yang dijaga itu adalah kuantitasnya. Namun kualitas tetap harus dijaga. Karena apa yang firman Tuhan katakan, perintahkan, itu tidak pernah berubah. Jadi dalam hal ini daging sapi, kita percaya bahwa khasiatnya tetap sama. Ya. Jadi nutrisi yang ada di daging sapi tidak pernah berubah. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Hanya saja kuantitasnya yang kita harus kurangi. Karena apa? Karena tubuh kita
mengalami yang namanya penuaan. Penuaan otomatis metabolisme kita menurun. Jadi konsep ini harus kita ingat. Oke, bukan jenis makanannya yang kita ganti. Awalnya kita sudah ikuti kebenaran firman Tuhan. Oke, ketika kita udah menginjak di atas 40 tahun, kita rubah. Jangan. Hanya kuantitasnya yang kita rubah. Jumlahnya. Karena apa? Beda umur, beda rumus. Oke. Ya. Jadi kita tidak bisa samakan anak kecil dengan anak remaja, anak dewasa dan orang tua. Kuantitasnya tidak bisa disamakan semua. Baik juga wanita atau pria, kegiatannya. Oleh karena itu kita ikutilah sensor tubuh kita yang sering saya utarakan. Ketika kita sudah merasa kenyang, stop. Kendalikan nafsu makan kita. Jadi saya sangat percaya bahwa daging sapi tetap berkhasiat. Hanya saja apa? Jangan makan lemaknya, jangan makan jeroannya, jangan makan darahnya, atau minum darahnya, jangan. Karena apa? Nutrisinya sangat banyak pada daging sapi. Yang sebentar lagi kita akan bahas. Jadi istilah katanya untuk menjawab daripada pertanyaan saya, ya boleh dikatakan kita yang sudah berumur atau dalam proses ya muda lagi lah seperti yang dulu, itu berarti kualitasnya ya kita tetap pertahankan, cuma masalah kuantitas yaitu jumlah asupan makannya ya Pak ya. Betul. Yang dijaga. Jaga. Kita kurangi. Nah, tapi kan biasanya kan orang kalau yang sudah cukup lama nggak makan, nah dia pikir ada nggak sih Pak makanan pengganti yang bisa membentuk antibodi kita Pak? Ada. Tuhan selalu memberikan banyak pilihan. Oke. Saya beri contoh, ada beberapa tempat di dunia yang tidak ada sapi. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak kan? Iya. Misalnya di pinggir pantai, mereka bisa makan ikan. Iya. Di daerah perkebunan, mereka ada ayam. Ayam. Betul kan? Hanya saja kita harus bijak. Yang berperut satu, jangan kita makan. Oke. Oke, harus berperut 4. Kita sudah bahas minggu-minggu lalu. Kosher ya Pak ya? Itu kosher. Kita lihat semua di ayat Alkitab. Makanan kosher semua berperut 4. Semuanya. Tidak ada yang berperut 1. Ya Pak, mungkin mau sedikit ingatkan Pak, berperut 4 itu bagaimana, mungkin bisa dilihat di dalam rekaman sebelumnya ya Pak ya? Ya, saudara-saudara bisa melihat di rekaman sebelumnya. Berperut 4 itu maksudnya gimana gitu ya? Ya, bermana biak prosesnya bagaimana, proses perut 1, perut kedua, perut ketiga, perut keempat. Saya jadi ngafalin Pak gitu, jadi ya. Ya Pak, menyangkut pertanyaan Pares dong ya. Kita itu kan makan daging nih ya, memang minimal harus ada makan daging gitu ya. Saya mau tanya nih Pak, apakah proses masaknya itu, gitu kan kita kan yang kita butuhkan adalah nutrisi di dalamnya, gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya kan serat daging itu sendiri kita nggak perlukan gitu kan Pak. Daripada dia masuk untuk pengolahannya lebih prosesnya lebih berat gitu ya. Bisa nggak Pak, misalnya si daging itu hanya kita rebus aja sehingga mengambil kaldunya saja? Nah, ini yang saya harus luruskan. Oke, ketika kita memakan daging dalam sup atau direbus, dagingnya boleh kita makan. Namun kuahnya atau supnya jangan kita habiskan. Oh. Ada ayat firman Tuhan juga bahwa kuahnya tidak boleh diminum atau tidak boleh habiskan. Ada itu. Kenapa? Ketika daging itu direbus, ada satu kandungan yang namanya purin. Itu akan keluar. Kenapa ketika kita makan daging yang rebusan, kuahnya sangat nikmat. Ingat minggu lalu kita sudah belajar kan, sesuatu yang sangat nikmat kita harus
pertanyakan. Ya, memang benar Pak. Saya berpikir waktu direbus itu kan darah bercampur juga dengan air kan Pak. Ya, betul. Betul kan Pak? Purin Itu saya juga berpikir keluar. juga Purin tuh, juga Pak. keluar. Oh, purin itu apa sih Pak? Purin itu ada salah satu zat dalam tubuh kita, itu juga ada purin. Nah, ketika purin ini sangat tinggi, itu juga bisa mengakibatkan yang namanya asam urat. Purin yang mengkristal di persen dia itu yang kita sebut asam urat. Wow, jadi kalau gitu sop itu nggak ini dong Pak, nggak bagus ya Pak. Kalau kita banyakin dagingnya sampai kaldunya bener-bener, kita nggak perlu penyedap lagi lah supaya nggak perlu penyedap gitu. Itu salah dong Pak ya. Ya, kuahnya jangan dihabiskan. Kenapa banyak orang yang suka makanan yang berkuah, daging berkuah? Saya beri contoh seperti rawon, soto Makassar, soto daging. Kita perhatikan orang yang suka memakan makanan itu dan kuahnya dihabiskan, lihat akibatnya. Kebanyakan dari mereka mengalami keluhan asam urat. Betul? Iya Pak. Atau mungkin bisa begini Pak, dagingnya aja sedikit agar supaya kaldunya juga tidak terlalu medok. Boleh nggak Pak? Dagingnya boleh dimakan, Bu, tapi kuahnya jangan dihabiskan. Kalau mau makan soto daging atau soto Makassar, ambillah 1,5 mangkok daging, kuahnya setengah. Jangan dibalik. Dagingnya setengah, kuahnya 1,5 mangkok. Nah, jadi saya mau tanya nih Pak, fungsi daripada daging sapi itu yang dibilang tadi bisa membangkitkan untuk imun, Ya, itu jadi berada di dalam dagingnya sendiri, walaupun daging itu semua proses apanya sudah kita rebus misalnya. Kita makan dagingnya gitu kan, bayangan kita itu jadi kayak ampas doang, Pak. jadi gini, Bagaimana, Pak? beda proses, beda hasil. Ingat ya, saudara, dagingnya sama, namun ketika prosesnya beda, hasilnya pun akan berbeda. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Ikutilah firman Tuhan. Apa yang dilakukan mereka pada waktu itu? Oke? Karena itu pastilah menghasilkan hasil yang terbaik. Berarti dibakar aja ya, Pak? Dibakar, dipanggang boleh, namun hitam-hitamnya dibuang. Iya. Karena dia mengandung namanya karsinogen yang bisa mengakibatkan kanker. Iya, iya. Berarti kalau yang namanya empal itu juga nggak indong, Pak. Sudah direbus, digoreng lagi. Oh iya, nikmat kan? Coba aja lihat kalau sering-sering makan, apalagi banyak. Lama-kelamaan pasti akan mengalami salah satunya asam urat. Kolesterol tinggi juga, Saya baru mengerti hipertensi. kalau dibakar itu kan dia punya lemak, dia punya apa, keluar ya Pak ya, gitu ya. Keluarnya, lemaknya kita pisahkan dulu. Jangan dibakar dengan lemaknya. Ingat, ketika persembahan di atas mezbah, apa yang Tuhan perintahkan? Pisahkan kan? Bakarlah semua lemak umbai sebagai wangi-wangian bagi Tuhan. Kan dimakan. Bukan, korban wangi-wangian bagi Tuhan. Kenapa? Kita sudah belajar. Apa yang dimaksud dengan wangi-wangian bagi Tuhan? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Apakah Tuhan butuh lemak? Tidak. Dia senang kalau lihat anaknya hidup sehat. Itu intinya, wangi-wangian bagi Tuhan. Berarti ini terproses untuk daging sapi yang lagi kita bicarakan juga ya Pak ya? Ya, ini juga untuk segala lemak. Jangan kita makan. Ya. Seperti domba, kambing, segala lemak jerohan. Di lain waktu kita akan bahas. Jerohan, lemak, darah, bolehkah kita makan? Wah, Pales, jadi tahu nih Pales, jadi kalau kita rebus daging itu kan berarti waktu daging mentah kita masukin itu darahnya jadi ke air, Pales. Cara nggak langsung kita makan darah jadinya, Pak.
Ada itu ayat firman Tuhan itu. Kita tidak boleh minum kuahnya semua. Daging kita makan. Oke? Baik Pak. Silakan lanjut Pak. Ya, oke. Mari kita lanjutkan. Oke, bisa melihat? Bisa, Pak. Oke. Yang berikutnya, manfaat dari daging sapi adalah membentuk enzim dan hormon. Apa itu enzim? Sejenis protein yang ditemukan di dalam sel. Ia bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh, seperti kontraksi otot, menghancurkan racun, dan mencerna makanan. Nah, seperti di gambar ini, saudara. Jadi satu enzim hanya bisa melakukan satu aktivitas saja. Dan di tubuh kita itu terdapat kira-kira sekitar 5.000 enzim. Masih bisa dengar, saudara? Bisa Pak. Maaf, koneksinya agak ini ya, di Nggak tempat jelas saya. kok Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas. Jadi di tubuh kita itu terdapat kira-kira sekitar 5.000 enzim. Banyak sekali. Dan kita harus pelihara ini enzimnya. Dengan cara apa? Makan makanan yang bernutrisi. Oh, itu tadi yang kuning itu enzim gitu Pak. Ya, Nah, itu yang biru itu adalah makan makanan bernutrisi buat si enzim itu gitu. betul. Oke. Jadi ini ilustrasinya. Sangat sederhana kan? Nah, coba kalau misalnya makanan yang kita konsumsi ini tidak sesuai, enzim ini akan apa? Dalam arti kelaparan, tidak dapat makanan, dan pada akhirnya rusak. Ya, sedangkan fungsi enzim di situ adalah menghancurkan racun dan mencerna makanan ya Pak. Ya, banyak sekali enzim di tubuh kita. Banyak sekali. Salah satunya dia enzim amilase untuk mencerna karbohidrat. Oke? Ya Pak. Nah, yang berikutnya adalah membentuk sebagian besar hormon pada tubuh. Ia mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antara sel, jaringan, dan organ juga. Jadi banyak fungsinya. Nah, contoh adalah hormon insulin. Apa itu hormon insulin? Yang mengirim signal dan mengatur proses masuknya gula ke dalam sel tubuh. Jadi ini strukturnya dari insulin. Tapi Oke. bukannya insulin itu biasanya dihasilkan oleh pankreas ya, Pak ya? Betul, tapi kan butuh enzim juga. Oke. Ingat, tubuh kita seperti sarang laba-laba. Ya, sangat berhubungan satu dengan yang lain. Oke. Iya Pak, ini menyangkut insulin. Berarti kalau Ya, orang yang sudah tidak bisa memproduksi baik, berarti dia memerlukan insulin dari buatan itu ya Pak ya? benar. Benar, Bu. Makanya sebelum kita ada keluhan, peliharalah tubuh kita. Oke. Baik, Mungkin di lain waktu kita juga akan bahas tentang diabetes. Cukup menarik ini. iya Pak. Oke. Manfaat berikutnya dari protein adalah menyeimbangkan pH dan jumlah cairan dalam darah. Ia menyimpan cadangan nutrisi tubuh dan sebagai alat transportasi bagi senyawa-senyawa kimia untuk melewati aliran darah serta masuk atau keluar sel tubuh. Karena tubuh kita mayoritas terbuat dari protein kan? Ya.
Oke. Jadi ini ilustrasinya juga. Pak, dari tabel ini boleh ya Pak ya? Maksudnya Hmm. daging sapi itu, manfaat daging sapi itu menghasilkan protein, gitu ya Pak ya? Ya, mengandung protein. Dia mengandung protein yang bermanfaat menyeimbangkan pH dan jumlah cairan dalam darah. Gitu cara baca tabel ini Ya, gitu ya Pak? ya, Nah, protein itu fungsinya menyimpan cadangan nutrisi tubuh, gitu ya Pak ya? betul, Oh, betul. oke, iya Pak. Nah, berikutnya adalah manfaat dari daging sapi. Ia mengandung yang namanya vitamin B3 atau kita kenal sebagai niacin. Nah, manfaat ini luar biasa, yang memperlancar sistem peredaran darah. Ini jarang orang ketahui ini tentang vitamin B3. Yang kedua adalah menguatkan kesehatan kardiovaskular. Nah, ini yang sangat menarik. Poin ketiga ini, yang menurunkan kolesterol jahat atau LDL, oke, Ya. dan juga meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam darah. Wah, selama Jadi ini, bersamaan. iya Pak. Selama ini kita pikir daging sapi bahaya banget itu Pak, bisa bikin pengentalan darah pikiran gitu Pak. Terus Oh, ini malah tidak. kolesterol, pikir seperti itu Pak. Iya, tidak. Hanya saja prosesnya, ingat, beda proses, beda hasil. Jumlahnya juga harus diperhatikan karena kalorinya tinggi. Dan harus ada penunjang lainnya, seperti apa? Karbohidrat, mineral, sayur-sayuran, buah-buahan, tetap harus ada Oke. Wow. di atas meja makan kita. Karena Ya. semua itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ingin kita mengkonsumsi semuanya itu secara rata dan secukupnya. Seperti pertanyaan Pak Jadi, Les tadi ya, jadi kuantitasnya ya yang perlu diperhatikan ya. Ya, jujur ini saya juga baru tahu nih Pak Jimmy. ya, Selama ini kan mungkin pikir, aduh daging itu ya buat ya bisa meningkatkan kolesterol bahkan ya kan. lihat Tapi kalau dulu dilihat di daging apa sini, dulu, Pak Les. kenapa? Daging apa dulu? Daging sapi nih Pak. Ya, maka kalau daging sapi dia baik. Tapi kalau daging yang berperut satu, tidak baik. Ya, ya. Kalau saya bilang banyak loh Pak, di masyarakat kita di Indonesia sudah berprinsip bahwa daging sapi, kalau orang yang udah divonis menderita kolesterol Pak ya kebanyakan mereka pada takut nih Pak makan sapi. Karena mindednya mereka yang tadi bilang bahwa daging merah itu kurang baik buat badan. Dan saya juga baru tahu ternyata daging sapi salah satunya bisa menurunkan kolesterol LDL ya Pak ya, kolesterol jahat. Ya. Oke, saya beri salah satu contoh bahwa daging merah itu tidak seburuk yang selama ini kita dipikirkan ya Pak ya. Oke. Kita lihat negara Timur Tengah. Apakah mereka suka makan daging sapi? Timur Tengah. Ya. Di sana ayam, daging, iya Pak. Banyak kan yang makan sana? Besar-besar potongannya Pak. Iya, di sana kita lihat badan mereka gemuk-gemuk nggak? Iya. Badannya padat gitu. Iya. Apakah badan mereka gemuk? Padat gitu loh Pak. Padat karena apa? Dia mengandung protein yang tinggi. Tercukupi tubuhnya. Bener Pak, di sana kalau makan daging itu memang mereka itu bisa sampai ukurannya besar gitu pokoknya. Iya, karena tubuh mereka besar juga, Bu. Kita sesuaikan. Dan mereka aktivitasnya juga cukup tinggi. Terus dia masak kita lihat umat Israel. Ya, Pak.
Maaf Bu, kenapa Bu? Nggak dengar? Dimasak dengan cara yang benar oleh mereka. Ya, bahkan penyembelihannya pun juga mereka juga ada caranya, tidak Iya, sembarangan. iya. Oke? Iya Pak, mau nanya nih Pak. Kita kan suka lihat tuh Ya, kalau pemotongan sapi ya, dia tahu nih mau dipotong gitu kan. Itu sampai ya, ditarik apa ya, sampai dia kayak memberontak gitu. Itu sebenarnya dagingnya bagus gak ya. Pak dimakan? Oke. Hewan juga punya perasaan, ya. Ketika hewan itu stres, dia juga mengeluarkan hormon stres yang kita sebut dengan nama hormon kortisol. Nah, ketika hewan itu stres dan kita bunuh, maka hormon kortisol itu akan membanjiri tubuh mereka sendiri. Oke, dan itu kurang baik untuk kita konsumsi. Memang kelihatannya sepele, karena tidak kelihatan kan hormon kortisol itu Iya, kan. iya, iya. Kalau di ayam juga ada Pak hormon itu. Semua hewan, Oh, kalau mereka ada rasa takut kan berarti mereka ada ini kan, iya. betul kan? Sama seperti manusia ya Pak. Kalau ada rasa Ya, takut kan ada stres tinggi gitu ya Pak ya. iya. Iya, iya. Metabolisme kita jadi kacau semua kan di tubuh kita kan kalau kita stres, kita Iya, pusing, kita betul. sakit perut, mual, Iya, iya. macam-macam. Iya, Daya tahan tubuh betul. kita turun, lemas, dan lain-lain. Oh, Itu mungkin juga menjadi satu tema lagi tuh tentang stres. Mengelola stres tuh, Pak. Patut Ya, dan dibahas itu tuh ada ntar di tuh, ayat Pak. firman Tuhan, saudara-saudara. iya. Di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah, kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Oh, iya, iya. Betul? Betul. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah vitamin B6 atau kita kenal sebagai pyridoxine. Manfaatnya adalah menambah energi. Bagaimana caranya? Ia memecah protein dan meningkatkan metabolisme tubuh. Ia meningkatkan produksi hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Luar biasa kan? Iya, Pak. Ini gambarnya, Iya, iya. hemoglobin. Dan ini proses metabolisme dari makanan, kita ke proses pencernaan dan menjadi energi. Anjir. Ya, makanya orang yang makan daging sapi, energinya luar biasa. Iya. Tetapi kalau yang makan daging sapi tiba-tiba Tiba-tiba apa, Bu? pusing. Makan Sedangkan, daging tiba-tiba pusing. iya, kan suka tiba-tiba kayak misalnya naik gitu kan. Apa suges atau kebanyakan atau enggak? Kebanyakan. Bisa jadi kebanyakan. Atau mungkin dagingnya dimasaknya seperti apa dulu Iya. prosesnya. Nah, saya tuh juga punya kayak seperti itu tuh, Pak Jimmy. Ya, Contoh saya suka saya pernah nih makan bakso kayak kalau bakso sapi yang biasa saya makan nggak apa-apa Pak Jimmy. Tapi ya, kalau ada satu bakso yang kayak ya saya sebut brandnya ya bakso ya, Jawir ya, itu makan sedikit aja ya. tegang langsung belakang saya. Tapi benar loh Oke. Pak, pengalaman saya yang sama Pak Les juga itu berbentuk bakso, makanya saya nggak berani lagi makan bakso banyak-banyak karena
kita nggak tahu daging di dalamnya itu daging apaan, gimana prosesnya, itu rasa nggak nyaman aja gitu Pak. Tapi kalau buat bakso yang biasa-biasa gitu ya, kayak baksonya mungkin rekan kita Pak Dimas nih, wah itu nggak apa-apa. Nah, berarti kan sudah menjawab pertanyaan Pak Les sendiri kan, bahwa Hmm. sebenarnya daging sapi itu tidak apa-apa. Hanya saja bakso kan di dalam itu kan bukan hanya daging, dia ada tepung, mungkin ada bahan-bahan lainnya juga kan yang Oh penyedap iya iya. rasa, mungkin kuahnya juga ditambahin entah apa, kan kita tidak tahu. Salah Hmm. satu untuk mengetes bahwa daging sapi itu baik untuk tubuh kita atau tidak, kita coba pesan steak. Ya. Betul? Hmm. Kita pesan steak, kita coba makan daging steak itu. Hmm. Saya punya pengalaman sih Pak, Betul kan? ya. Ya. Bapak bilang tadi coba pesen steak gitu kan. Beberapa waktu yang lalu, Ya. memang saya diajak bakar-bakaran ya Pak ya, daging, dan memang Ya. itu kebetulan ada daging yang memang tanpa lemak gitu kan. Nah, proses dibakar. Iya Pak. Ya. Saya beraniin diri untuk makan, Ya. saya pingin lihat apakah memang ada reaksi terhadap diri saya gitu ya Pak. Tapi memang ternyata tidak ada Pak. Ya. Waktu saya ambil dagingnya itu yang tipis-tipis tanpa lemak, itu memang benar sih Ya. Pak. Ya. Makanya firman Tuhan ya dan amin kan Bu? Iya benar sih Pak. Asal jangan lemaknya. Ya. Kalau mau pesanlah tenderloin, jangan sirloin. Oh, Memang oke. sirloin lebih nikmat. Karena sirloin ada lemaknya. Hmm. Tenderloin. Tenderloin. Dagingnya lebih empuk, namanya tender. Ya. Empuk, loin. Oke? Baik Pak. Oke, kita lanjut. Manfaat kedua adalah menguatkan fungsi otak. Diperlukan untuk membuat neurotransmitter. Apa itu? Bahan kimia yang membawa sinyal dari satu sel saraf ke sel lainnya. Nah, neurotransmitter itu dibutuhkan untuk memproses daya ingat dan meningkatkan fungsi otak. Nah, itu ada keterkaitan antara risiko penyakit Alzheimer terhadap kekurangan vitamin B6. Tapi ada hubungan korelasi dekatnya nggak Pak? Dalam boleh dikatakan seseorang yang jarang mengkonsumsi daging sapi bisa dikatakan nanti di masanya dia, senjanya dia bisa menderita penyakit Alzheimer ini Pak? Jadi Alzheimer ini banyak faktor. Kita tidak hanya bisa melihat hanya daging sapi saja. Oke. Karena otak butuh nutrisi bervariasi, banyak. Betul? Iya, iya. Kita ikuti semua firman Tuhan, apa segala makanan yang Tuhan perintahkan. Kita turuti saja, kita makan. Oke? Ya. Jadi bagi orang yang jarang makan daging sapi, lihatlah daya ingatnya bagaimana. Itu pasti ada pengaruh. Walau ditunjang dengan makanan yang lain yang bisa menghasilkan vitamin B6 ini, Pak. Ya, sangat menunjang kan satu dengan yang lainnya. Kenapa kita harus tinggalkan kalau dia bermanfaat? Oh iya. Betul kan? Betul. Bisa nggak Pak untuk kita mengejar kekurangan karena ketidaktahuan kita baru saat ini nih ya Pak. Kita makan berupa vitamin langsung yang sifatnya B6. Saya jadi trauma loh Pak makan vitamin C yang Bapak udah infokan kemarin. Kalau kita makan yang bentuk kapsul itu kita nanti bisa terjadi pengentalan darah. Pengentalan darah ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang suplemen dan makanan seperti ini, oke? Ketika kita mengkonsumsi vitamin B6
Oke, dalam bentuk suplemen, kita hanya mendapatkan vitamin B6-nya saja, Iya. betul? Namun kalau kita makan daging sapi, bukan hanya vitamin B6 saja yang kita dapat, betul? Hmm. Kita akan mendapatkan lebih banyak macam daripada vitamin B6. Ada Iya, B3, iya. ada protein, nanti kita lihat. Mengandung Hmm. mineral lainnya, banyak sekali. Puluhan. Iya. Sekarang pilihan ada di tangan saudara-saudara. Mau Nah, makan suplemen ini mana, dibutuhkan Pak? untuk apa? Iya. Kalau kita pergi ke luar kota, pulau, di mana kita tidak bisa mendapatkan vitamin B6, baru kita konsumsi suplemennya. Atau kita mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin B6. Hmm. Nah, kita perlu kejar kan vitamin B6, baru kita minum Ya. suplemen itu. Berarti boleh juga ya Pak ya, kita minum beberapa saat ya Pak. Kita kan nggak tahu kekurangan selama ini Pak. Ya, kalau sesaat boleh, kalau bisa makanlah yang alami. Tuhan ingin makan yang alami semua. Ingat, tubuh kita primitif, saudara-saudara. Makanan boleh berimprovisasi, tapi tubuh kita tidak pernah berimprovisasi, tidak pernah berevolusi Tidak atau mengikuti berbagai perkembangan zaman ya transformasi. Pak. Kenapa, Bu? Tubuh kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Tidak, tidak pernah mengikuti perkembangan zaman. Iya kan? Tubuh kita mengalami cuma satu proses saja, penuaan. Iya, dari dulu sampai sekarang ya Pak ya. Dari dulu sampai sekarang, dari Adam dan Hawa sampai sekarang. Nggak ada perkembangan zaman ya, nggak ada ya. Tidak ada perkembangan zaman. Teknologi boleh berkembang. Cara pengolahan makanan boleh berkembang. Pak, menyangkut firman Tuhan jadi nih Pak, mau tanya nih Pak ya. Ya, silakan Bu. Kan orang kita sekarang ini, Ya. umur kita kan paling mentok 70-65 Pak ya. Ya. Oke ya. Sedangkan orang itu dulu berumur ada yang sampai 600 gitu kan Pak. Ya. Itu 600 tahun yang dulu itu sama nggak seperti dia jalankan seperti sekarang ini, ya benar-benar 600 tahun gitu Pak. Oh, beda. Beda sekali, Bu. Itu Pak yang mau saya ini kan. Apakah kita sekarang nih 600 tahun yang kita jalani sekarang nih Pak? Karena kan tadi ada pertanyaan bahwa tubuh kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Benar kan Pak ya? Ya. Nah, jadi kalau waktu itu Yesus 33 tahun ya berarti seperti 33 tahun sekarang ini gitu. Iya. Nah, kalau 600 gimana, Pak? Nah, itu Ibu harus baca dari kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru. Itu ada. Iya. Oke, ketika ada berapa ratus tahun, akhirnya Nuh berapa ratus tahun, Musa berapa tahun, sampai Daud berapa tahun, di kitab Mazmur ada kan? Iya. Lebih dari 70 atau 80 tahun dari kesengsaraan kan? Iya. Dan kesusahan itu semua. Ingat, kesembuhan, keselamatan ada di tangan Tuhan. Amin. 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 Kita ditugaskan untuk menjaga tubuh kita. Bait Allah kita. Bait Allah. Kita harus menjaganya. Makanya Tuhan sudah sediakan dari awal di kitab Kejadian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Tuhan ciptakan semuanya. Dan pada hari ke-6 baru Tuhan ciptakan manusia. Itu sudah menunjukkan jelas bahwa Tuhan begitu kasihnya terhadap kita. Oleh karena itu kita harus mensyukuri, kita harus jaga tubuh kita. Jangan hanya jiwa dan rohnya saja, tubuh kita yang kita jaga. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya, manfaat dari vitamin B6 adalah mencegah penyakit jantung.
Nah, ia berfungsi untuk menurunkan kadar homocysteine dalam tubuh. Nah, ini struktur kimianya. Apa itu homocysteine? Ya, sejenis asam amino yang diproduksi dalam darah. Nah, jika kadar homocysteine dalam darah itu tinggi dan ia menumpuk di pembuluh darah, maka arteri kita bisa rusak. Akibatnya apa? Terjadi serangan jantung dan stroke. Stroke ya. Ya. Oke. Makanya di negara Israel jarang orang terkena penyakit jantung. Jantung ya. Betul, Pak. Betul kan? Betul. Iya, iya. Bagi Jarang saudara yang orang pernah ke tahu. Israel, coba tanyalah mereka. Berapa banyak mereka terkena serangan jantung? Rumah sakit sepi. Rumah sakit di sana sepi, Pak. Ya, Benar, Pak. sepi. Ini karena COVID aja. Kalau biasa rumah sakit di sana sepi. Ya, Benar. di Arab pun juga tidak penuh. Di Iya, negara Timur Tengah tidak. Nah, itu sudah jelas. Sudah bukti. betul, Itu Pak. menjawab pertanyaan Pak Lesmana. Ya Pak, kan? Ya, iya. Satu pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup Pak. ya. Silakan Pak. Dari minggu lalu sama minggu ini sudah hampir 2 minggu kita bahas mengenai manfaat daging sapi yang kalau kita lihat sebenarnya cukup banyak nih Pak ya. Iya, ada mencegah penyakit jantung, menambah imun antibodi kita ya kan, adanya vitamin B6, B3 juga. Nah, itu kan bicara daging sapi nih Pak ya. Ya. Tapi di komunitas Indonesia ini kan banyak juga rakyat Indonesia yang menganut sistem nggak makan daging tapi vegetarian nih Pak. Ya. Terus yang berbau sayur-sayuran dan nggak makan daging lah intinya. Ya. Nah, apakah itu juga baik juga Pak untuk kesehatan kita kalau mengingatkan emang sayur itu kan memang nggak seperti hewan ya, hewan ada lemak yang nggak boleh dimakan, ya kan. Kalau sayur ya, kayak logikanya ya baik semua untuk badan gitu loh Pak. Betul. Bagaimana kalau respon Bapak untuk yang masyarakat Indonesia yang menganut vegetarian gitu Pak? Oke. Nggak makan daging, apakah baik juga atau tetap ada yang kurang gitu Pak? Oke, saya jawab ya. Iya. Apa yang firman Tuhan katakan, kita harus turuti semuanya. Kita tidak bisa memilih-milih, betul? Amin. Ya. Amin. Ya. Tuhan perintahkan Ya, Pak. kita untuk makan daging nggak? Daging sapi. Kalau Tuhan perintahkan Nuh untuk makan daging di kapal Bahtera, berarti ada manfaatnya kan? Iya. Tubuh Nuh dengan tubuh kita sama nggak? Kurang lebih sama Pak. Sama. Nah, sekarang kalau vegetarian, itu memang baik, sayur baik. Buah-buahan baik, namun tidak lengkap. Nggak sempurna gitu dikatakan. Alias tidak sempurna, yes. Nutrisinya tidak lengkap, tidak sempurna. Nggak sempurna dalam pengertiannya apa Pak jadinya? Kita akan kehilangan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat yang ada di dalam daging ini. Oh gitu. Betul kan? Tuhan sudah taruh semua nutrisi-nutrisi yang baik di daging sapi ini. Iya. Ya kan? Kenapa kita tidak turuti firman Tuhan? Saya yakin Tuhan Yesus pun juga makan daging. Walaupun tidak tertulis. Perayaan Paskah. Ya kan? Pasti makan daging juga. Iya, iya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus juga harus memberikan contoh kan, teladan kan? Teladan ya. Ya. Nah, kita ikuti teladan Tuhan Yesus, apa yang dia makan. Bagaimana dia melakukan mujizat. Perhatikan, apa yang dia lakukan mujizat itu, makanan apa yang dipegang di tangannya. Betul kan?
Bukan kita pilih Ya. makanan, misalnya ada 2 makanan, kita pilih salah satu. Ingat, Tuhan Yesus mau melakukan multiplikasi makanan itu. Beribu-ribu. Berarti kan manfaatnya kan luar biasa. Iya. Ya kan? Jadi kalau menurut saya vegetarian, alangkah baiknya kalau kita makan daging juga. Iya, bicara Karena makan nutrisinya daging ya sangat banyak. kuantitasnya doang yang dijaga gitu ya Pak ya. Betul, kuantitasnya yang kita harus jaga. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Nggak terasa ya Pak. Iya. Masih ada satu pertanyaan lagi, cuma ya udah waktu nih Pak. Iya. Di skip dulu Pak Les. Ya, saya skip dulu deh. Makin menarik pokoknya. Iya. Jangan Ini lewat. sebenarnya pertanyaan teman, tapi apa ya? Ya nggak ada hubungan dengan ini sih Pak. Tapi Lebih nggak kepada apa-apa, siapa tahu saudara-saudara bisa diberkati yang mendengarkan ini. ya mungkin ini saya lontarkan dulu. Nanti jawabannya di next-nya Ya, nih Pak ya, ke depan boleh. ya. Jadi gini Pak, Ya, ini kebanyakan dari rekan-rekan saya, rekan-rekan kantor yang wanita nih, ya kan? Mereka mengeluhkan, gue sehabis lahiran atau dia punya keturunan yang gampang gemuk gitu loh Pak, makan sedikit gemuk. ya. Nah, dan mereka sampai akhirnya tuh mereka sampai dietnya luar biasa gitu loh Pak, siang nggak makan, malam cuma makan snack gitu. Jadinya Ya. bahkan ada yang sampai kepalanya pusing karena dia diet itu gitu loh Pak. Nah pertanyaannya mereka sebenarnya simple, ada nggak sih cara untuk mereka yang dalam konotasi gampang gemuk itu ada caranya nggak supaya mereka yang bisa gampang gemuk itu nggak mudah menjadi gemuk dan makan makanan apa gitu loh Pak? Karena mereka makan kalori sedikit, nasi gemuk, langsung gemuk. Makan ngemil dikit gemuk juga. Bingung mereka jadinya. Boleh saya Sama jawab? juga ya, sama pertanyaan saya juga nih Pak. Saya kan orangnya juga kurus nih. Ya. Kalau mau gemuk itu gimana? Soalnya ada temen yang dia apa ya, instruktur dari nge-gym gitu ya Pak ya. Ya. Dia bilang gini, Les, lu kalau lu mau gemuk sebenarnya gampang. Sehari lu makan 10 butir telur putih katanya. Itu rutin. 3 bulan. 3 bulan saya bilang buset dah. Ntar lu lihat hasilnya, Les. Nah, itu pertanyaan yang mungkin banyak ya di sekitar kita yang seperti itu ya. Mudah gemuk, ada yang mau gemuk kayak saya tuh kayak susah banget. Nah, mungkin minggu depan nih Pak Jimmy bisa jawab, Pak. Baik, saya akan jawab minggu depan. 2 pertanyaan Oke. cukup menarik. Ya, memang Pak, di program-program ini suka ada pertanyaan-pertanyaan yang mendadak di luar daripada ini. Itu makanya jangan lewatin kesempatan dia untuk dengar deh Pak. Benar. Ya, saudara-saudara, jangan lewatkan. Cukup menarik. Iya. Ya. Oke, kalau Terima begitu. kasih banyak Pak Jimmy. Ya, terima kasih juga Bu Ruli, Pak Lesmana sudah. Ya. Jangan lupa untuk melihat acara kami di YouTube CKI The Warriors. Ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pada teman-teman saudara. Iya. Share di media sosial. Ya, share di media sosial kita juga pribadi dan juga rekan-rekan yang melihat ya tayangan ini yang pastinya akan memberkati. Sangat memberkati. Iya, semua. Amin. Pengetahuan yang mungkin salah bisa benar, bisa tahu pengetahuan yang benar setelah melihat tayangan kami ini. Ya. Itu aja sih doa kita sih, harapannya tayangan ini jadi berkat dan setiap minggunya dengan topik-topik yang luar biasa ya Pak ya. Yang mungkin nanti mau dibahas mengenai mungkin bagaimana mengelola stres mungkin ya. Itulah pokoknya banyak tema-tema yang menarik lah intinya. Keren. Iya. Ya. Sampai ketemu Sabtu Minggu lagi. Ya, sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat bersama keluarga. Terima kasih saudara, Tuhan berkati.
Tuhan.